makanya jangan begitu Darbi. Jadinya begini deh kejadian semuanya. Aduh, sakit nih. Kamu sih Darbi, jadi sakit nih pinggang saya. Gara-gara kamu nih. Sahabat Premier, apa kabar? Saya lagi sakit pinggang nih sahabat Premier, gara-gara dia nih, gara-gara Darbi. Ngejar-ngejar, masa orang secantik ini suruh ngejar-ngejar dia, sakit pinggang deh. Kebetulan nih sahabat Premier, hari ini kita akan ketemu di Obras KOG membahas mengenai sakit pinggang atau nyeri pinggang. Darbi ntar dulu ya, kamu dengerin saya ngomong, saya mau kenalin dulu nih para dokter-dokter nih. Ya, oke. Sahabat Premier, saya perkenalkan dulu. Yang pertama adalah Dr. Omar Lutfi, spesialis ortopedi ya dok ya. Halo semuanya. Yang kedua, Dr. Ajiantoro, spesialis ortopedi ya dok. Halo semua. Nah gini dok, tadi kan itu tuh dok, kalau misalnya tiba-tiba langsung balik badan tuh ya dok, suka nyari pinggang lu dok. Apa sih dok, kenapa sih tuh dok nyari pinggang dok? Ya kalau gini, jadi nyeri pinggang itu kalau mau digambarkan memang seperti sensasi yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba gitu ya dok? Tiba-tiba bisa terjadi, terkadang juga pelan-pelan baru muncul yang dirasakan. Memang tidak hanya dikatakan nyeri pinggang, tapi bisa juga nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah? Bagian bawah ya. Gitu. Nyeri punggung bagian bawah atau daerah pinggang. Nah nyeri ini juga sifatnya bermacam-macam Kak Uge. Oh nggak cuma satu doang ya dok ya? Betul. Oh apa ada, aja tuh dok? Seperti contohnya nyeri punggung yang sifatnya tajam, sifatnya terasanya tumpul atau pegel, itu bisa ya kan. Juga nyeri tersebut bisa juga mengalami penjalaran ke kedua kaki atau salah satu kaki dengan keluhan-keluhan lainnya seperti kesemutan, kebas, baal di bagian kaki, dan juga nyeri itu bisa juga dialami dengan adanya gangguan atau hambatan dalam aktivitas seperti berjalan, tidak kuat dalam berdiri lama, melakukan aktivitas, melakukan olahraga, berjalan, ataupun kayak KOG, pelan-pelan lagi duduk tiba-tiba sakit. Oh gitu. Lagi tiduran, berdiri sakit. Bisa juga ya dok? Betul. Ya? Oh dokter Omar, itu kenapa sih dok bisa sakit dok? Pinggangnya tuh dok saya. Jadi sakit pinggang atau sakit punggung bawah ini penyebabnya macam-macam nih. Jadi di punggung bawah kita itu strukturnya sebenarnya ada banyak. Jadi ada tulang belakang. Tulang belakang. Tulang belakang kita itu letaknya di tengah. Di punggung yang lurus ini ya dokter ya. Dia ada dari leher sampai paling ujung sampai ke tulang ekor. Gitu. Nah yang di bagian pinggang ini namanya lumbal. Nah itulah gitu. yang paling sering mengalami nyeri. Yang pertama, kenapa dok? Iya dok, penyebabnya dok, sakitnya itu dok. Kalau di bagian tulang belakang itu bisa karena memang tulangnya bermasalah atau bisa juga bantalan tulang belakangnya. Tulang belakang ya dok ya? Ya, jadi tulang belakang kita itu tersusun atas ruas-ruas yang bertumpuk dan masing-masing ruas itu ada bantalan penyangganya. Kayak rel kereta gitu, terus ada bantal-bantalnya gitu dok? Kayak apa ya? Bantalan ini kayak shock breaker lah, ibarat kata. Oh, shock breaker. Jadi yang menahan kalau terjadi goncangan ya dok ya. Antara tulang dan tulang. Antara tulang dan tulang. Oh, gitu. Itu ya dok penyebabnya ya. Nah, terus gini dok, saya kan juga melihat ya kalau misalnya nyeri itu nyerinya yang kayak gimana sih dok? Apa aja sih nyeri itu yang bisa dikatakan nyeri pinggang gitu dok? Jadi kalau nyeri pinggang itu yang pasti dia lokasinya itu di punggung bawah sini. Ya, nyerinya lokasi di punggung bawah, dia bisa di tengah atau juga bisa di sekitarnya karena di sekitar tulang belakang kita juga ada otot-otot punggung. Atau bisa jadi juga kalau misalnya nyerinya udah sampai menjalar ke kaki, mungkin sudah ada gejala saraf terjepit. Karena di dalam tulang belakang kita itu ada saraf yang mempersarafi organ-organ di bawah seperti pada kaki kita. Jadi sensasinya seperti kakinya kesemutan, atau kakinya rasanya seperti tertarik atau berat, atau kadang-kadang kalau yang memang sudah berat dia bisa aja sampai mengalami kelemahan pada kakinya. Tapi lumpuh, kalau lumpuh dok gimana?
lumpuh bisa aja kalau dengan Oh. kondisi yang ekstrim banget ya, Mm-mm, kondisi yang mm-mm. ekstrim banget. Kalau saraf terjepit yang kondisi ekstrim banget bisa sampai lumpuh. Oh, Jadi gitu. sebetulnya tuh beragam sekali. Beragam Oh, jadi sekali. nggak bisa Sesuai dokter dipatok ya, Omar. Dok, Betul. ya? Oh. Tapi bukan berarti kalau sakit punggung bawah pasti saraf kejepit. Mm-mm. Enggak Belum. seperti Oh, itu. belum tentu ya, Belum. Dok. Belum tentu. Justru itu saraf kejepit hanya salah satu sebagian kecil dari Oh. nyeri punggung bawah. Tapi Oh. sebenarnya dia spektrumnya luas banget. Mm-mm. Nah nih Dokter Aji, resiko apa aja sih dok yang bisa bikin seseorang itu nyeri pinggang dok? Oke, jadi faktor resiko ya. Faktor risikonya Biasanya nih, tuh Dok. banyak tuh Mm-mm. pasien yang nanya, sebetulnya apa sih faktor Iya, resiko? karena kan kita pengen tahu juga nih dok Betul. supaya kita bisa mencegah atau bisa bukan mengobati ya, meminimalisasi Betul, gitu dok. ya. Apa tuh dok faktor risikonya? Jadi tuh faktor resikonya sesuai Dokter Omar tadi ya sampaikan, karena struktur anatomi, karena di daerah punggung bawah itu banyak sekali ya di dalamnya, tentunya faktor resikonya juga cukup banyak. Oh ya. gitu dok. Yang pertama yang saya mau sampaikan adalah faktor resiko otomatis adalah usia. Oh usia Ya. berpengaruh ya dok ya? Betul. Mm-mm. Usia muda dengan usia dewasa dengan usia lanjut, lansia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda Oh. pada nyeri punggung bawah. Contohnya, oke, pada usia muda kita lakukan aktivitas berat, olahraga berat, Iya. ya kan, banyak yang nge-gym, Iya, bener, angkat Dok. beban dan Mm-mm. lain-lain. Mm-mm. Jadi masalah nyeri punggung bawah biasanya dialami pada otot karena angkat berat, Oh. pada bantalan Bantal tadi, yang tadi ya. dokter Mungkin Omar bilang ya dok betul. ya. Tulang Atau belakang. orang saat ini banyak kenal sebagai HNP, Oh, hernia, nucleus hernia. pulposus. Oh, Nah, iya, itu iya. faktor resikonya pada usia muda. Beda pada usia lanjut atau yang kita kenal lansia. Lansia. Biasanya disebabkan karena pengapuran, Mm-mm. sehingga problemnya adalah karena pertambahan usia, pengapuran bisa terjadi. Itu adalah salah satu faktor pertama, faktor resiko. resiko. Yang kedua, faktor resikonya adalah pekerjaan. Bekerja ya dok. ya. Jangan lupa pekerjaan dengan proporsi kerja yang tidak baik itu dapat mengganggu struktur dari tulang belakang. Misalnya ngangkat-ngangkat Betul. gitu ya dok ya. Angkat Kerjaan dan berat, aktivitas ya. aktivitas ya, Dok, ya. yang Kerjaan dan berlebihan. aktivitas. Atau contohnya lagi sering membungkuk. Nah, Nah, pekerjaan tuh, sering sering jongkok sering atau yang dikenal jongkok. squatting. Nah, itu beban dari tulang belakang bagian bawah cukup berat karena memang secara literatur 80%, 60 sampai 80% pola pembebanan dari tulang belakang ada di bagian lumbar. Ada di situ ya. Iya, Makanya kenapa 60%. sering nyerinya di daerah situ ya Iya. dok ya. Itu adalah faktor pekerjaan. Pekerjaan. ya. Yang lain faktor apa? Apa dok? Salah satunya yang kita bisa tahu adalah faktor gizi dan berat badan. Oh. Berat Contoh- badan. Bener Kenapa sekali. dua-duanya nunjuk ke saya ya? Contohnya ada ya, Oh, contohnya dari depan mata. persis. Itu berpengaruh juga ya dok Sangat ternyata? berpengaruh. Oh, Ya, gitu. karena lemak di perut yang berlebihan atau yang kita kenal sebagai obesitas, Iya. ya, kegemukan menyebabkan pembebanan di daerah tulang belakang bagian bawah atau yang kita kenal sebagai daerah lumbar, ya, itu menjadi semakin berat. Sama kayak ibu hamil dong dok berarti. Salah satunya. Nah, ibu hamil Makanya kan ibu tuh kan hamil gede suka kan? sakit pinggang Suka- juga. Oh Iya. gitu. Karena kerja tulang punggungnya ini berat untuk menopang Oh gitu. berat badan Terus dan harus badannya. ngurusin Iya. berat badan. Apalagi kalau misalnya orangnya sebelumnya memang tidak suka olahraga, terus habis itu otot-otot punggungnya cenderung juga Kaku. tidak terlalu kuat untuk Oh. menahan berat badannya. Jadi semakin dia gemuk, semakin besar kerjanya, semakin berat kerja tulang Tulangnya belakangnya, semakin menopang. nyeri dia. Berarti saya ngurusin Gitu. berat badan ya dok. Harus tahu Ge. Itu yang susah Harus. dok. Memang Ribet ngurusin berat badan. Ada lagi nggak dok faktor resiko lain dok selain itu? banyak sebetulnya. Oh, sebetulnya Faktor-faktor banyak ya. resiko lain tuh banyak sekali. Dari mulai penyakit-penyakit. Oh penyakit juga Ya, berpengaruh ya penyakit-penyakit dok. lain juga bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Oleh karena itu kita tidak boleh tertukar tuh. Oh. Apakah nyeri punggung bagian bawah ini disebabkan karena betul struktur anatomi di tulang Tulang belakang belakangnya atau atau ada penyakit-penyakit penyakit lainnya. Oh. Itu sebagai penyerta. Oh iya iya oke. Iya. Dokter Iya. Omar, kalau misalnya nih kan tadi Dokter Aji udah bilang harus bisa membedakan apakah ini penyakit atau memang dari
si tulangnya itu sendiri itu gimana dok? Apa ada penyakit lain yang memang gejalanya mirip-mirip sama nyeri pinggang? Ya memang sih ada beberapa penyakit lain yang memang gejalanya mirip ya, dan kadang-kadang memang bahkan di masyarakat juga suka salah persepsi tuh. Iya benar. Jadi yang paling sering mirip itu adalah gejala batu ginjal. Nah, jadi biasanya ada kita suka ketemu pasien atau suka ketemu pasien di poliklinik. Mereka bilangnya, dok saya suka sakit punggung bawah, padahal saya udah rajin minum loh. Iya betul. Mereka suka bilang itu, saya minumnya banyak loh, perasaan saya nggak ada batu ginjal. Nah itu. Jadi kalau misalnya batu ginjal itu dia sakitnya sebetulnya di samping biasanya. Oh, bukan di tengah. Tengah ya dok. Nah, kalau misalnya di tengah itu memang lebih ke struktur tulang belakang atau memang saraf tulang belakangnya yang memang mengalami masalah. Bisa juga kondisi lain yang mungkin menyebabkan adalah penyakit batu empedu misalnya. Batu empedu sebenarnya sih dia di depan. Di depan ya dok ya. Cuman dia bisa menjalar sampai ke belakang. Sampai ke belakang, jadi suka disamakan lah gejalanya dengan nyeri pinggang. Atau ada juga mungkin masalah di organ-organ di bagian perut bawah seperti organ-organ reproduksi. Oh, pada perempuan tuh ya dok ya? Ada pada wanita-wanita. wanita ya. Atau saluran kencing seperti itu. Kadang-kadang juga gejalanya mirip-mirip juga. Jadi mirip-mirip, jadi disamain nyeri pinggang gitu ya dok? Iya. Tapi ngomong-ngomong batu ginjal sama batu empedu tergantung batunya juga kali dok. Kalau batu gunung, batu kali. Dokter Aji, dok, misalnya nih penata laksanaannya atau manajemennya untuk yang nyeri pinggang itu gimana tuh? Jadi gini, yang pertama yang kita harus tahu adalah kapan yang kita harus ke dokter. Seperti dokter Omar bilang tadi, ketika ada nyeri punggung yang tidak tertahankan, disertai dengan gangguan dalam aktivitas ada gejala-gejala seperti kesemutan, betul. baal, gangguan berjalan, kelemahan kaki, itu merupakan yang kita bilang red flags. Jadi ini adalah tanda bahaya. Oh, justru malah bahaya dok, udah kayak begitu ya dok ya? Artinya kita harus memeriksakan diri ya. Yang pertama untuk penata laksanaannya adalah poin pertama adalah diagnostik. Iya, untuk mengetahui apakah itu benar nyeri pinggang atau enggak. Sumbernya dari mana nih? Sumbernya dari mana? Apakah dari punggung bawah, struktur, atau di luar punggung bawah? Nah, dari diagnostik ini banyak sekali kita bisa lakukan pengambilan history taking namanya, atau wawancara, pemeriksaan fisik yang khusus dilakukan untuk punggung bawah, atau pemeriksaan penunjang seperti saat ini adalah ronsen ya dok. Paling awam ronsen, CT scan, MRI untuk melihat struktur saraf atau jaringan lunak, atau bisa kita lihat kepadatan tulangnya banyak sekali. Oh gitu dok. Yang pertama dalam melakukan tata laksana adalah diagnostik, dan diagnostik. Ketika kita mendapatkan diagnostik yang tepat, betul, barulah kita akan memilih terapi apa yang kita berikan ke pasien ya dok. Karena saat ini modalitasnya banyak ya dok. Iya benar-benar. Mulai dari yang non pembedahan sampai yang di bedah. Mulai dari yang paling ringan hanya dikasih obat-obatan aja, atau mungkin kita perlu bisa berikan juga program rehabilitasi medik, fisioterapi, nanti diberikan ultrasound atau pemanasan gitu, seperti itu. Itu kalau yang seginya itu kalau kalau misalnya dia masih ringan atau misalnya masalahnya hanya di bagian otot aja, misalnya kita bisa initial treatment treatment awal kita biasanya akan mulai dengan obat-obatan dan fisioterapi. Itu nanti kita lihat responnya tuh, dia bagus nggak? Iya, kalau bagus berarti kita tinggal observasi terus meneruskan aja. Iya. Nah, kalau bertambah buruk tuh dok, gimana dok? Nah, kalau bertambah buruk, pertama sesuai dengan dokter Aji tadi, yang pertama diagnostik dulu kan. Diagnostiknya ternyata dia nggak cuman masalah ototnya aja. Misalnya dia tadi seperti yang saya cerita, bantalannya rusak. Atau mungkin karena kondisinya sudah berat, sarafnya ikut terjepit. Sama itu udah kalau mengapur gitu. Pengapuran, kalau misalnya pada usia udah lanjut kan dia pengapuran di persendian tulang belakangnya. Nah itu kita bisa melakukan tindakan yang lebih advance dari obat-obatan fisioterapi, yaitu pain management. Oh namanya itu pain management. Betul, ya dok? jadi pain management. Pain management ya.
Nah, pain management ini yang disampaikan Dr. Omar itu pun juga beragam. Oh, Dari gitu, pain Dok. management adalah salah satu tindakan yang dilakukan secara minimal invasif, ya betul-betul minimal sekali, berupa penyuntikan, blok saraf atau laser, atau kita kenal ada juga radiofrekuensi atau yang dikenal ablasi, ya, yang dilakukan tanpa pembiusan, dapat dilakukan dengan Rawat jalan, jadi datang pagi, siangnya udah pulang. Ya, Di Premier Bintaro nih udah Betul. bisa ya, Dok? Bahkan tidak siangnya, setelah tindakan paling 1-2 jam Udah langsung pulang. rawat jalan. Berarti udah ini ya. Betul, tanpa sayatan sama sekali, hanya berupa penyuntikan atau yang tadi saya bilang laser atau ablasi yang gunanya bisa sebagai pain relief atau mengurangi nyeri. Bisa juga sebagai diagnostik, penegakan diagnostik. ya, Salah Dok. satunya adalah blok saraf Iya. atau beberapa pasien yang memang bisa mengalami penyembuhan pada kasus-kasus tertentu dengan pain management atau yang kita kenal sebagai IPM sekarang, interventional pain management. Oh gitu. Ya. Jadi yang dijelaskan Dr. Aji ini nama lengkapnya adalah interventional pain management atau pain management intervensif ya. Iya. Jadi maksudnya adalah kita meletakkan memberikan treatment atau memberikan obat pada lokasi yang benar-benar spesifik penyebab nyerinya. Jadi kalau misalnya obat nih, kalau obat kan kita minum obatnya, obat masuk ke peredaran darah, dia akan bekerja ke seluruh tubuh. Betul. Nah, tapi kalau interventional pain management memang kita spesifik pada lokasi yang memang menyebabkan nyeri. Oh gitu. Makanya tindakannya juga memang spesifik banget. Misalnya pada bantalan tulang belakangnya ya memang kita memasukkan jarum atau memasukkan laser langsung ke bantalan tulang belakangnya. Seperti itu. Kita nggak melewati obat, dia tidak minum obat. Tidak minum obat. Dan itu Dokter Aji setelah tindakan nih, kan dokter cerita tindakan itu berapa lama Dok pasien itu diobservasi atau kapan lagi dia harus kontrol atau kapan lagi mesti ketemu dokter, Dok? Oke, jadi kalau untuk pain management biasanya observasi pasca tindakan itu biasanya 1-2 jam. Kita lihat bila keluhan pasien itu berkurang dengan baik, beberapa prosedur bisa melakukan, yang kita lakukan itu bisa mengurangi nyeri instan langsung saat itu. Betul. Hilang. Ya, karena gitu. salah satunya adalah kita lakukan pemberian obat anti nyeri saat itu, ya. Jadi 1-2 jam observasi sudah bisa mulai dan pasien bisa rawat jalan. Tetapi pada beberapa prosedur pain management seperti yang tadi disebutkan laser, radiofrekuensi, itu bisa kita follow up kembali pasiennya nanti kira-kira 1 bulan. Oh, 1 bulan ya, Dok? Ya, 1 bulan untuk kita lihat bagaimana kondisi nyerinya, responnya. Bisa juga kita lakukan multiplikasi atau pemberian modalitas yang lain seperti rehabilitasi medis. Yang tadinya tetap direhab juga ya, Betul. Dok. Artinya Minum obat juga. Terus ini Dok, berarti sebenarnya sahabat Premier nggak perlu takut ya, Dok? Betul. Kalau misalnya dia ada nyeri ke dokter, terus harus tindakan nih, misalnya radiofrekuensi ya, Dok. Nggak usah takut sakit karena emang itu bukan di dibelek, gitu, sahabat Premier. Salah satunya. Cuma iya. memang ada juga yang bisa diindikasikan atau terindikasi dengan prosedur pembedahan ada. Oh, kalau memang harus dibedah. Tapi kalau memang nggak harus juga dokter nggak bakal bedah. Gitu ya, Dok, kita ya? sesuai dengan Indikasi. Oke, jadi sesuai dengan indikasi. Iya. Nah, terus ini nih dokter, saya mau tanya nih pendapat dokter. Kadang tuh kan ada yang suka gini, Dok, yang suka bunyi keretek gitu loh, Dok. Keretek. Oh, itu. Itu gimana tuh, Dok? Keretek itu gimana tuh, Dok? Jadi kalau ya memang sih sekarang lagi tren ya, sepertinya ya lagi tren ya keretek-keretek ya. Karena mungkin puas juga kali ya, Dok, kan bunyi tuh ya, Iya. kerek gitu. Itu Jadi, gimana tuh, Dok? Kalau sebenarnya keretek-keretek itu bukan berasal dari ilmu medis ya. Betul. Bukan berasal dari medis ilmu medis. Jadi kalau misalnya kita sebagai dokter sih memang keretek-keretek itu tidak terbukti bermanfaat sebenarnya sih untuk bisa menghilangkan sakit nyeri punggung pinggang bawah. itu ya, Dok ya. Nah itu jadi kita sih kalau dari dokter karena tidak ada evidence-nya, tidak ada bukti yang kuat mendasari ya, Dok ya. untuk dilakukannya tindakan itu kita tidak menyarankan. Iya. Apalagi kalau misalnya orang yang mengerjakannya tidak terlatih,
ntar malah jadi cederanya yang tadinya cederanya simpel menjadi cedera serius. Betul. Iya, gitu ya. itu yang kita khawatirkan. Seperti itu. Jadi sebaiknya sih jangan sembarangan, karena kembali lagi seperti yang dikasih tahu Dokter Aji, yang pertama adalah diagnostik dulu. Iya, itu penting ya Dokter Jadi Aji nggak bisa semuanya sakit pinggang, semua sakit pinggang dikeretek. Iya, atau nggak dikurut apalagi gitu kayak loh, gitu Dok. nggak bisa. Nggak bisa ya, Dok, kayak ya. gitu. Kalau Dokter Aji Apalagi, gimana, Dok? iya, salah satunya yang dikatakan Dokter Omar tepat sekali. Jadi kita lakukan prosedur atau tindakan sesuai dengan evidence base yang sudah memang ada dan diyakini dapat menanggulangi masalah atau diagnosis itu. Jadi sebetulnya banyak sekali kan pasien yang datang takut untuk dilakukan treatment. Ngeri, iya benar. Sekarang ini kan modalitasnya banyak sekali. Fisioterapi, obat, atau pain management, ataupun dengan operasi. Operasi yang dilakukan memang saat ini juga sesuai dengan evidence dan sesuai dengan diagnostik dari pasien. Jadi nggak bakalan ini ya, Dok, ya, nggak bakal langsung operasi gitu aja ya, Dok, ya. Dan teknik operasinya mungkin Dokter Omar juga sering melakukan ya. Saat ini teknik-teknik operasinya kan banyak sekali. Dari mulai yang open surgery atau bedah terbuka, atau minimal invasif, atau endoskopi, yang mungkin bagi orang yang saat ini mengalami kasus-kasus seperti saraf kejepit itu lebih mudah. Betul ya Dokter Omar ya? Dan lebih cepat sembuh ya, Dok. Lukanya tidak besar. Soalnya kan saya sering pakai bikini juga, Dok. Aduh. Kalau suka di sini kan kelihatan. Tahu dia harus diet ketat. Dia nggak kelihatan lukanya pakai sistem endoskopi ya, Dok. Oke, Dokter. Gini, Dok. Sekarang saya mau nanya saran dokter nih, Dok, buat para sahabat Premier supaya tidak terjadi nyeri pinggang, atau kalau yang sudah sakit pinggang, apa nih, Dok, dari Dokter Omar dulu nih saran buat sahabat Premier. Oke. Silakan, Dok. Kalau saran saya nih, yang pertama adalah jaga berat badan. Saya lagi yang kena. Terus? Jadi sebenarnya gini, berat badan ideal kita itu kan kalau mau hitungan yang paling mudah ya, itu jangan lebih dari tinggi badan kita kurang 100. Itu aja. Jadi misalnya tingginya 160 nih, ya beratnya jangan lebih dari 60 lah. Aduh, Dok, saya nggak mau nyebutin deh, Dok. Lebihnya banyak banget. Terus, Dok? Itu yang pertama. Yang kedua harus menjaga harus rajin olahraga untuk melatih otot-otot tubuh kita. Biasanya yang olahraga yang kita anjurkan itu adalah pertama berenang. Nah, pas banget, saya hobi, Dok, berenang. Nah, pertama berenang, misalnya berenang 2 kali seminggu tuh bagus banget tuh. Terus abis itu adalah olahraga untuk memperkuat otot-otot punggung. Seperti misalnya gerakan-gerakan kalau di yoga atau pilates tuh ada plank, pilates sama yoga. Gitu. Ada back up, ada sit up gitu. Itu juga bisa memperkuat otot-otot di sekitar tulang belakang. Gitu. Oke. Dari Dokter Omar ya nih, sahabat Premier. Dari Dokter Omar, berat badan dijaga sama olahraga. Buat otot biar kencang, biar kuat. Kalau dari Dokter Aji gimana, Dok? Kalau saya sih saran ya. Jadi ketika pasien ini atau warga yang memiliki keluhan-keluhan nyeri pinggang dengan refleks tadi, kesemutan, nyeri, baal, gangguan aktivitas, kelemahan, sebetulnya jangan takut. Jangan takut untuk memeriksakan diri ketimbang mencari manajemen terapi yang alternatif yang memang tidak nyata, tidak ada evidence base-nya. Mending datang ke dokter yang kompeten atau yang di sekitarnya, memeriksakan diri, karena saat ini yang harus ditentukan pertama adalah diagnosis. Ketika diagnosis itu ditegakkan, modalitasnya sekarang banyak. Dari pain management, fisioterapi, bahkan tindakan seperti operasi kayak endoskopi, pasien pun juga bisa menghasilkan nyeri yang sangat minimal. Perawatan hanya 1 hari, 1-2 hari paling ya, Dok, ya. Aktivitas bisa dilakukan dengan cepat, dengan luka sayatan yang sangat minimal, hanya 1 cm. Sip. Ya. Tuh, kira-kira itu sarannya ya. Jangan takut ketika intinya gejala jangan takut itu ya, Dok. Periksa aja dulu. Periksa aja dulu, jangan takut. Periksa dulu dan jangan mencari alternatif yang lain. Dokter, banyak banget nih yang saya dapet hari ini. Terima kasih banyak ya, Dokter Omar. Sama-sama. Terima kasih banyak, Dokter Terima kasih, Aji. Sahabat Premier, ingat ya, berat badan. 2, jangan takut ke dokter kalau udah sakit pinggang. Kagak enak kalau udah sakit pinggang. Sampai ketemu lagi di Obras Kalge di masa yang akan datang.
Dah. Dah, terima kasih.